Bab 92, Sifa cemburu ke Ustazah Arumi. Malam ini Ilham bermimpi soal kecelakaannya kemarin, di mana saat itu keningnya terluka bersimbah darah karena terantuk setir mobil hingga pendarahan. Untungnya pemuda itu tak sampai amnesia atau semacamnya. Ilham merasa pusing sehingga membuat mata minusnya yang dasarnya pandangannya sudah kabur jadi makin kabur. Seketika Sifa yang terbangun melihat Ilham yang meringkuk seraya memegangi kepalanya. "Mas, kenapa? Nggak apa-apa sayang." Bisa-bisanya Ilham mengatakan tak apa-apa di sela kepalanya yang seperti dihantam sesuatu. "Jangan bohong. Duh, mana hari ini kita mau pulang? Sakit lagi kah kepalanya?" "Sakit, Dek," lirih Ilham. "Tuh kan sakit. Mas udah minum obatnya, obat yang udah aku siapin kemarin." "Mas udah lama nggak minum lagi." "Maafin Mas, Mas nggak minum obatnya." "Kenapa nggak diminum sih? Coba diminum lagi." "Mas nggak mau sembuh apa?" Sifa segera menyiapkan obatnya. Luka Ilham memang hanya ditempel plester putih bening saja saat ini. Kemudian gadis itu membukanya, sehingga setelah meminum obatnya, Ilham segera tidur lagi, seraya memeluk Sifa erat. "Karena obatnya menyebabkan kantuk," sahut Ilham. "Masih sakit, masih pusing nggak?" "Sedikit. Kata dokter kemarin, luka bekas kecelakaan ini bisa menyebabkan Mas akan sering mengalami sakit kepala tiba-tiba, dan minus Mas yang makin besar. Tapi kemarin Mas bisa berkendara, kalau masih dekat masih aman, Dek. Kalau udah jauh, payah deh, apalagi nggak pakai soft lens atau kacamata." Ya udah, istirahat ya, tahajud dulu nanti aku pijitin." "Ya udah." Ilham nampak masih pusing sehingga Ilham nampak kesulitan berjalan. "Sayang, kita sholatnya di rumah aja sementara ya, kepala Mas ngenyut banget rasanya," lirih Ilham sehingga Sifa mengangguk mengiyakan keinginan suaminya, dan kini keduanya melaksanakan tahajud di aula. Usai tahajud, Ilham bermunajat, "Karena sedang dicoba sakit, itu berarti Allah sedang mengingat kita, Allah juga tengah menghapus dosa-dosa kecil kita." Makanya Ilham tetap legowo, pasrah berharap rasa sakitnya segera mereda karena sudah seminggu berlalu sejak kecelakaan yang menimpanya terjadi. Usai tahajud, Ilham dan Sifa kembali ke Jujukan. Keduanya kini membaca Al-Quran dan Sifa menyimak. Bacaan yang Ilham lantunkan juga sebagai doa dan harapan untuk calon bayi-bayinya yang juga akan mendengar ketika kedua orang tuanya sedang mengaji. "Mas, akan baca surat Al-A'raf ayat pertama sampai ayat ketiga, setelah itu Mas akan berikan makna serta keterangan dari surat tersebut," ucap Ilham yang selalu memberikan materi setiap hari pada Sifa sehingga sebenarnya meski Sifa sudah tak lagi mondok, namun Sifa tak pernah sedikit pun melewatkan tiap surat demi surat dalam Al-Quran. "Tapi bukannya Mas sedang sakit? Mas udah nggak apa-apa? Setelah minum obat sakit kepala Mas sedikit mereda?" "Sehat-sehat ya Mas, aku nggak mau Mas kenapa-kenapa," lirih Sifa seraya menggenggam tangan Ilham. Iya sayang." Dan Ilham mulai membacanya. Betapa merdunya suara imamnya. Betapa beruntungnya memiliki suami seorang ustadz yang sangat mengerti sehingga sebenarnya meski Sifa sudah tak lagi mondok, namun Sifa tak pernah sedikit pun melewatkan tiap surat demi surat dalam Al-Quran. "Tapi bukannya Mas sedang sakit? Mas udah nggak apa-apa? Setelah minum obat sakit kepala Mas sedikit mereda?" "Sehat-sehat ya Mas, aku nggak mau Mas kenapa-kenapa," lirih Sifa seraya menggenggam tangan Ilham. Iya sayang." Dan Ilham mulai membacanya. Betapa merdunya suara imamnya. Betapa beruntungnya memiliki suami seorang ustadz yang sangat mengerti dan paham agama, mampu menghargai wanita, menghindari hamar, miras, mampu menjaga pandangan. Meski hidup mereka sederhana namun berada di dekat mereka membuat hati merasa nyaman dan damai. Mas akan menerangkan mengenai isi dari ayat Al-A'raf, yakni inilah maksudnya kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya,
agar engkau bisa memberi peringatan dan pelajaran bagi orang mukmin. Dan ayat ketiga juga menerangkan supaya orang mukmin itu hendaknya mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya dan jangan menyimpang, karena di ayat selanjutnya menjelaskan, ketika kita kufur menyimpang maka kita bisa lihat contoh di zaman akhir saat ini, yakni betapa musibah itu bisa datang kapan saja, siksaan Allah yang datang ketika kita berada di dunia, contohnya gempa, banjir bandang, gunung yang erupsi. Maka di zaman akhir ini hendaknya tetaplah berada di jalan Allah, karena yang kufur akan mendapat ganjaran dari Allah. Jadi musibah itu seperti suatu peringatan, Mas. Kamu ingatkan, apa yang pernah Mas katakan jika matahari, bumi, bulan dan seluruh isi jagat raya itu menyembah Allah, termasuk hewan dan tumbuhan. Mereka juga menyembah Allah sebab Allah sudah memberikan rizki berupa makanan yang membuat mereka bisa hidup dan tumbuh. Jadi hewan juga berdoa, iya, salah satunya adalah kucing. Kucing itu hewan yang istimewa karena kucing bisa menuntun hamba Allah untuk berbuat baik. Oh begitu ya, Mas. Terus kalau ayam berkokok di pagi hari apa? Karena ayam bisa melihat Allah yang turun ke bumi di tiap sepertiga malam. Allah selalu turun ke bumi di sepertiga malam, Dek, hewan bisa melihatnya. Itu kenapa hewan gak bisa berbicara? Satu lagi, Dek, hewan bisa mendengar umat manusia yang mengalami siksa kubur. Apa iya? Terus kenapa kita nggak bisa dengar? Menurut Adek kenapa? Aku nggak tahu. Karena jika kita sampai mendengarnya maka telinga kita ini bisa luka berdarah, bahkan kesakitan atau parahnya bisa pecah. Karena suaranya itu melengking mengisi jagat raya, Dek. Siva bergidik, apa seperti itu? Semenakutkan itu karena manusia punya batas kemampuan. Soal rasa sakit, jika melampaui batas maka manusia tak akan tahan dengan suara ahli kubur yang mendapat siksaan Allah. Udahlah Mas, aku ngeri dengernya, jangan ceritain lagi. Tujuan diceritakannya hal ini supaya manusia itu sadar dan mengimani atau percaya akan adanya Allah, surga dan neraka, azab Allah, bahkan siksa kubur itu sendiri. Aku percaya Mas, yang paling gak kuat adalah ketika mendengar kajian kitab Jannah wa Nar tentang bab surga dan neraka, lemas kalau udah mengkaji tentang hadis itu. Iya, sekarang yang penting nurut sama Mas. Adek mau nggak masuk surga? Surga Adek ada di Maslow saat ini, hehe. Iya, insya Allah aku akan berusaha taat sama Mas. Mas doain aku yang baik-baik ya biar kita bisa sesurga bersama. Amin. Mas selalu doain kesayangan Mas kok, hehe. Makasih Pak Ustadz Ilham yang baik, hehe. Sama-sama bidadari surgaku, sahut Ilham. Setelah tahajud dan mengaji, tak terasa subuh pun tiba. Maka keduanya hendak mandi untuk menyegarkan diri, namun tak lama ada yang merajuk minta dimandikan. Udah subuh sayang, persiapan sholat di aula ya. Mandiin Mas. Lah minta mandiin, hehe. Iya, yuk. Iya deh kita mandi bareng. Yeah. Sehingga kini keduanya mandi bareng. Saat ini, terdengar tawa renyah keduanya dari bilik toilet. Keduanya saling mencurahkan kasih sayang dan cinta mereka dan setelahnya mereka bersiap menggunakan pakaian terbaik mereka untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Begitu pula dengan pasangan pengantin baru yang sudah melakukan ikrar cinta mereka, keduanya yang saling mencintai akhirnya larut dalam harmoni cinta, melaksanakan subuh berjamaah, sehingga Akira merasa bahagia, mencium punggung tangan suaminya dan tiduran di paha Ustadz Gala. Keduanya yang aminnya sudah bersama, berharap pula hingga sesurga bersama. Seminggu lagi ya, Mas, ucap Akira. Iya sayang, nyesel nggak jadi istri Mas? Nyesel kenapa? Kan Mas cuma garis bawah syat. Akira segera menaruh telunjuk di bibir Gala sehingga Gala terdiam menatap istri sahnya yang tengah tiduran di pahanya. Tolong jangan terus merendahkan diri Mas. Mas suamiku saat ini, jadi derajat Mas lebih tinggi dariku.
Nggak peduli penghasilanku lebih besar daripada Mas, ataupun lebih tua daripada Mas. Mas Gala tetaplah pemimpin, imam untukku. Jadi janganlah sungkan untuk mencurahkan cintamu. Mas, aku ini istri Mas. Aku udah halal untuk Mas sentuh, jadi lakukan apa yang Mas inginkan. Ungkap Akira sehingga membuat hati Akira menghangat. Iya sayang, sahut Gala seraya menundukkan kepalanya mencium kening dan hidung istrinya. Mas jangan gigit hidungku, habisnya Mas gemas sama kamu. Mas, bagaimana kalau kita bikin panggilan sayang aja? Boleh, apa yang kamu mau, aku akan panggil Mas, Gus, dan Mas panggil aku, sayang saja. Mas nggak mau dipanggil, Gus, tolak Gala, kenapa, bukannya Mas memang seorang Gus? Panggilan itu terlalu formal sayang, bagaimana kalau Abang, Mas, Abi, Bi, cinta, sayang, Mas lebih suka itu, sahut Gala. Abang ganteng engge hehehe, kelakar Akira. Abang ganteng hehe, Gala mengernyit, iya, Bi mau, Mas panggil aku, sayang. Nah kalau itu Bi setuju, Bi itu lebah, kan, iya, Bi itu, lebah, tapi panggilan sayang juga, kok. Baiklah sayangku, Akira Rosmalina hehe, hihihi, iya Bi Ustadz Gala Ar-Rahman, Ustadz Brondongku yang soleh, kesayanganku, cinta-cintaku, sahut Akira sehingga mereka bersiap lagi untuk menyiapkan resepsi mereka yang akan digelar 1 minggu lagi. Masya Allah, sayangku bisa aja, ucap Gala seraya menciumi Akira yang masih tiduran di pahanya. Sementara pagi ini, Siva dan Ilham sudah bersiap dengan mobilnya untuk mendatangi pernikahan Alika dan Alfian. Dua mereka membawa kado, dan beberapa pakaian karena akan menginap selama beberapa hari di rumah. Kita nginep berapa hari, Mas? 3 hari aja ya sayang, kan Mas harus ngajar juga. Oleh-oleh udah dibawa, udah, obat-obatan Mas, gimana? Udah Mas siapin semua, ya udah yuk, cus aja ya, ajak Siva sumringah. Ketika pulang dan bertemu dengan Abi dan Uminya adalah hal yang selalu ia sukai. Ibaratnya balik kampung, hati riang macam lagi pupun. Iya dek, setelah memastikan jujukan terkunci, maka keduanya kini masuk ke mobil dan Ilham mulai mengendarai mobilnya menuju ke rumah kedua orang tua mereka. Ketika melewati halaman masjid, entah Siva samar-samar melihat Ustazah Arumi yang tengah mengobrol depan toko abaya. Sehingga ketika mereka sudah keluar pondok, Siva menatap Ilham untuk bertanya soal apa yang ia lihat barusan. Mas, tadi itu aku lihat ada Ustazah Arumi. Iya, adek nggak salah lihat kok. Apa, jadi Ustazah itu ke pondok lagi, mau apa? Kan, toko abaya dan hijab itu masih punya kerabatnya, katanya, makanya Ustazah Arumi mau bantuin di sana katanya. Cih, mau bantuin sekalian modus lagi? Siva malah merajuk. Jangan suuzon sayang. Mas kok tahu? Mas nggak cerita sama aku, apa Ustazah Arumi udah kasih tahu Mas? Kami nggak sengaja ketemu di toko kue kemarin, terus kami ngobrol sebentar. Oalah, pantesan aja lama, ternyata kemarin itu pacaran dulu sama Ustazah Arumi, cetus Siva begitu cemburu pada Ilham saat ini. Astagfirullah, jangan menuduh Mas sembarangan sayang, jatuhnya bisa fitnah, lirih Ilham. Mas tega banget bilang aku fitnah. Emang kenyataan adek fitnah Mas, sahut Ilham seraya bersikukuh karena Ilham tak terima dituduh macam-macam. Ih, jangan ngomong lagi sama aku, geram Siva. Loh dek, jangan gitu toh, lirih Ilham. Siva yang kesal segera melihat ke sisi jendela mobilnya dan Ilham jadi serba salah takut salah bicara menghadapi Siva yang sensitif. Menghela napas, nanti sajalah diajak bicaranya daripada Siva makin bertanduk nantinya. Ilham segera melajukan mobil dengan kecepatan sedang agar segera tiba di kediaman mereka.